Demikianlah kegiatan yang kedua. Mari kita memasuki kegiatan yang ketiga, yaitu ceramah yang akan dipimpin oleh Iza. Kepada Iza waktu dan tempat dipersilakan. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Berangkatnya naik mobil Minanga. Kalau Anda menjawab salam saya dengan sempurna, saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aswabi abadi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wa nusalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan guru yang terhormat, teman-temanku Min 1 Aku Timur yang penuh semangat, serta staf pegawai Min 1 Aku Timur yang Iza sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya karenalah kita bisa berkumpul di lapangan Min 1 Aku Timur dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat berserta salam marilah senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya sampai saat ini. Pak, Bu, teman-teman, mau tidak nanti di akhirat mendapatkan syafaat baginda Muhammad Rasulullah alaihi wasallam? Nah, kalau mau, yuk kita baca sholawat bersama-sama. Sholatullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna awal lama aksoroni alaya sholatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Teman-temanku yang dirahmati Allah, ada peristiwa yang sangat besar terjadi pada bulan Rajab. Ada yang tahu peristiwa apa? Yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan peristiwa ini di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa barakna alaihi linuriyati lamilahu as-sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi selama intinya, dan kami perlihatkan dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Teman-temanku yang dirahmati Allah,
dalam perjalanan Isra Mi'raj ada banyak hal yang ditemui oleh Rasulullah SAW. Yang kesemuanya itu kita bisa jadikan pelajaran dalam kehidupan kita, sehingga keimanan dan ketakwaan kita semakin kuat dan kokoh. Yang pertama, saat perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat sekelompok kaum yang menanam benih langsung tumbuh serta panen di hari itu juga. Siapakah kelompok kaum tersebut? Mereka adalah kelompok kaum yang semasa hidupnya berjuang di jalan Allah fisabilillah. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna amanu billahi wa rasulih summa la yartabu bila yang walihim wa anfusihim fisabilillah. Ulaika shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu-ragu berjuang dengan harta jiwa mereka dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka yang benar. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW melihat sekelompok kaum yang menghantamkan batu besar ke kepala mereka sampai hancur dan berulang-ulang. Siapakah kelompok kaum tersebut? Mereka adalah kelompok kaum yang sangat berat untuk melaksanakan sholat. Semasa hidupnya di dunia enggan melaksanakan sholat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita petunjuk di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam yang dirahmati Allah. Itulah dua hal yang bisa kita jadikan pelajaran dalam peristiwa Isra Mi'raj, yaitu jihad fisabilillah. Keutamaan sholat. Sholat merupakan amalan yang pertama yang akan dihisab oleh hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abduhi yaumal qiyamati ya sholatan. Sesungguhnya seorang amalan pertama hamba yang akan dihisab oleh hari kiamat adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa sholat ibadah yang sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita petunjuk dengan Rasulullah SAW tanpa perantara malaikatnya dalam peristiwa Isra. Demikianlah tausiah yang singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam mendirikan sholat. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Jangan lupa ke Istana Presiden.